Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Sekira Resalma Kawanal dari kelas A3 jurusan Keperawatan dengan nomor induk mahasiswa 2114201124. Dalam video kali ini saya akan memberikan edukasi secara singkat tentang pencegahan hipertensi untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah keperawatan dasar 1 dari dosen Nurse Engrin Nindi FMK. Nah, sebelum kita membahas tentang pencegahan hipertensi, kita harus tahu apa sih hipertensi itu. Hipertensi adalah nama lain dari tekanan darah tinggi. Tekanan darah itu sendiri adalah kekuatan aliran darah dari jantung yang mendorong dinding pembuluh darah atau arteri. Nah, kekuatan tekanan darah ini bisa berubah dari waktu ke waktu yang dipengaruhi oleh aktivitas apa yang sedang dilakukan oleh jantung, misalnya ketika kita sedang berolahraga atau ketika kita sedang beristirahat. Nah, jadi pengertian hipertensi adalah kondisi di mana tekanan darah lebih tinggi dari 140 per 90 ml merkuri atau mmHg. Angka 140 mmHg merujuk pada bacaan sistolik ketika jantung memompah darah ke seluruh tubuh atau saat berkontraksi. Sementara itu, angka 90 mmHg mengacu pada bacaan diastolik ketika jantung beristirahat atau dalam keadaan rileks sembari mengisi ulang bilik-biliknya dengan darah. Nah, hipertensi adalah salah satu penyakit yang sangat disebut dengan pembunuh diam-diam. Karena kenapa? Karena penyakit ini tidak menyebabkan gejala jangka panjang, namun penyakit ini mungkin mengakibatkan komplikasi yang mengancam nyawa seperti penyakit jantung koroner, gagal jantung, stroke, dan gagal ginjal. Hipertensi ini juga memiliki gejala, yaitu ketika seseorang memiliki tensi darah tinggi biasanya tidak menunjukkan ciri apapun atau hanya mengalami gejala ringan. Namun secara umum gejala darah tinggi adalah sakit kepala parah, pusing, penglihatan buram, mual, telinga berdenging, kebingungan, detak jantung tak teratur, kelelahan, nyeri dada, sulit bernafas, darah dalam urin, sensasi berdetak di dada, leher, atau telinga, dan masih banyak lagi yang tidak bisa saya sampaikan. Tapi ketika kita ingin mengetahuinya, kita bisa langsung berkonsultasi dengan dokter. Yang kedua, kita harus mengurangi asupan natrium. Di Indonesia, yaitu yang memiliki ragam akan makanan tradisional yang kebanyakan mengandung garam serta lemak yang tinggi. Kandungan natrium pada garam dapat menyebabkan tubuh menahan cairan sehingga berdampak pada tekanan darah yang meningkat. Nah, ketika kita tidak ingin mendapatkan hipertensi, direkomendasikan untuk asupan natrium tidak lebih dari 1.500 mg per hari. Yang ketiga, kita harus bisa mengatur pola makan. Pada penderita hipertensi, pola makan haruslah diatur karena ada beberapa makanan yang dapat memicu peningkatan tekanan darah. Baiknya isi menu makanan yang kita harus banyak mengandung kalium, magnesium, dan kalsium. Ditambah lagi dengan sayuran dan buah-buahan yang kaya akan serat seperti pisang, tomat, sayuran hijau, kacang-kacangan, wortel, melon, dan masih banyak lagi. Dengan menu makanan tersebut sangat membantu mengontrol tekanan darah kita. Nah, adapun cara untuk mengatasi atau mencegah penyakit hipertensi ini, yaitu yang pertama, olahraga teratur. Nah, teman-teman, olahraga itu sangat penting karena ketika kita berolahraga secara rutin, maka itu merupakan salah satu cara ampuh untuk mencegah hipertensi. Dengan berolahraga, kinerja jantung dalam memompa darah lebih optimal, metabolisme meningkat, dan aliran darah pun lancar. Nah, pada penderita hipertensi, baiknya melakukan olahraga ringan seperti jalan cepat, jogging, atau bersepeda selama 30-60 menit per hari sebanyak 3 kali dalam seminggu. Nah, itu akan sangat membantu untuk penurunan tekanan darah.
Yang keempat, kita harus mengurangi stres atau kurangi pikiran-pikiran berlebihan, karena stres berskala panjang akan membuat tubuh menjadi rusak. Peningkatan hormon adrenalin menyebabkan meningkatnya tekanan darah. Faktor risiko hipertensi ini dapat Anda modifikasi dengan melakukan berbagai upaya seperti yoga, meditasi, rekreasi, dan melakukan sesuatu yang kita senangi. Upaya tersebut akan membantu menurunkan tekanan darah, karena stres itu sangatlah berbahaya dan sangat berpengaruh dalam tubuh kita ini. Nah, selanjutnya jangan kita merokok. Dan selain juga jangan kita merokok, kita juga harus bisa untuk menghindari asap rokok, karena perokok bukan hanya ketika kita menghisap, tapi ketika juga kita menghirup akan asap dari rokok, itu juga sangat berbahaya untuk tubuh kita. Kita bisa rentan untuk terkena penyakit-penyakit dalam, seperti contohnya hipertensi. Dan kita juga harus bisa mempertahankan berat badan ideal kita, yaitu kita tidak boleh terlalu gemuk dan kita tidak boleh terlalu kurus, karena ketika kita sudah terlalu gemuk, maka lemak, ketika kita sudah banyak lemak, itu juga bisa rentan untuk terkena penyakit hipertensi. Selanjutnya, jangan sekali-sekali kita mengkonsumsi akan minuman alkohol, karena itu juga sangat berbahaya untuk tubuh kita. Nah, selanjutnya, ketika juga kita sudah terlalu gemuk dan kita akan mengikuti program diet, kita harus diet dengan gizi yang seimbang. Nah, itulah video yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Jika ada salah penuturan kata atau kalimat, mohon dimaafkan. Dan di akhir video ini saya ingin mengajak untuk adik-adik atau teman-teman atau kakak-kakak yang mungkin saat ini masih bingung untuk mencari universitas untuk kalian berkuliah. Mari saya mengajak kalian untuk bergabung bersama-sama dengan kami di Universitas Pembangunan Indonesia yang terletak di Bahu, yaitu pusat kota Manado. Di universitas kami tersedia 6 fakultas, 7 program studi, dan saya juga mengajak untuk teman-teman yang suka di dunia medis, mari bergabung bersama dengan keperawatan UNPI, karena di keperawatan UNPI sudah tersedia fasilitas yang baik dan bagus, dan juga ketika kita sudah selesai nanti sarjana, kita tidak perlu bingung untuk mencari di mana profesi nurse, karena di UNPI juga sudah tersedia profesi nurse. Jika teman-teman ingin mengetahui lebih lanjut tentang Universitas Pembangunan Indonesia, silakan kalian follow account Instagram UNPI, yaitu unpi_manado, dan @Facebook UNPI Manado. Terima kasih.